Baginda Raja Harun al-Rashid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan? Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit, ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun, begitu jumlah mereka tetap banyak, Xioliola tidak pernah berkurang. Sementara, bintang-bintang itu tidak pernah rontok. Jumlah mereka juga banyak. Seketika itu, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rashid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Ayah Abu Nawas, engkau terkenal cerdik dan pandai. Aku ingin melihat itu. Kalau engkau benar-benar hebat, maka buatlah gajah kesayanganku ini mengangkat kakinya. Terserah kaki yang mana. Kemudian, buatlah juga dia menggelengkan kepalanya. Kalau kau berhasil, maka akan kukabulkan apapun permohonanmu. Karena siapapun di negeri antah berantah ini, tidak ada yang dapat melakukannya. Baiklah, Baginda. Au! Berikan tepuk tangan buat Abu Nawas. Jangan senang dulu kamu. Selesaikan saja yang berikutnya. Siap, Baginda. Hai Gajah Donco. Apa mau yang seperti tadi lagi? Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah dan Sultan bertitah. Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu. Baiklah. Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku. Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, mampuslah kau, Abu Nawas. Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian. Ia segera menuju kerumunan orang banyak. Lalu ujarnya, hai orang-orang muda, hari ini hari apa? Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. Begitu saja, kok anggap bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rashid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rashid,
Ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Inilah mereka, Tuanku Syah Alam." "Hai, Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya, Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi, dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Lah juga merasa sakit dan takut. Ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah karena tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana.